kana lailan lam yakun kamilan dunal qamar. Wa kana an-nahar lam yakun kamilan dunasyam. Wa kana salami lam yakun kamilan duna ajbatukunna jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dewan juri yang arif dan bijak dan para penonton yang berbahagia. In the name of Allah, all praise be to Allah, the Lord of the world, the King of the king, and the Creator of everything in this universe. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada tokoh revolusional, seorang direktur tak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Habibuna wa Nabiuna Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan, dari zaman Utsman bin Affan ke zaman para penonton yang cantik dan tampan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang bertema bahayanya durhaka terhadap kedua orang tua. Para pemirsa yang berbahagia, akhlak seorang anak terhadap kedua orang tua sangatlah penting. Percuma pintar, percuma tajir melintir, percuma terkenal, tapi ia durhaka terhadap kedua orang tua. Ironisnya, ketika mendengar anak muda zaman sekarang yang durhaka terhadap kedua orang tua, yang sukanya berpacaran, berjalan gerombolan, mabuk-mabukan, dan akhirnya pada tawuran. Ada sebuah kisah seorang pemuda yang bernama Alqamah. Ia ahli ibadah, ia selalu beramal soleh, ia rajin sedekah. Tapi ketika sakaratul mautnya, ia tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Kesalahan apa yang ia lakukan sehingga lafaz syahadat ia tidak mampu mengucapkan? Ternyata ia pernah menyakiti hati ibunya karena lebih mementingkan istrinya, sehingga ibunya tidak ridho dengannya. Sebanyak apapun sholatmu, sebanyak apapun puasamu, sebanyak apapun amalmu, itu tidak akan diterima di sisi Allah jika engkau durhaka terhadap kedua orang tua. Para pemirsa yang berbahagia, dikatakan dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Bakrata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabairi? Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraqu billah wa uququl walidain. Wa kana muttaqi'an fajalasa. Faqala ala qullu zur ala wahsyatu zur. Wa ma zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Dari Abu Bakrah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian
aku kabarkan tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda, yang pertama, menyekutukan Allah. Yang kedua, durhaka terhadap kedua orang tua. Lalu beliau duduk dari posisi berbaringnya. Beliau bersabda, yang ketiga, perkataan dusta, dan yang keempat, kesaksian palsu. Beliau terus mengulanginya sampai kami berkata, seandainya beliau diam. Hadis riwayat Bukhari. Para pemirsa yang berbahagia, kita sebagai seorang anak seharusnya menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Karena sesungguhnya ridho Allah itu terletak di ridho kedua orang tua. Dan murkanya Allah itu tergantung murkanya kedua orang tua. Sebelum saya menutupnya, marilah kita bersama-sama membaca doa kepada kedua orang tua kita sebagai bentuk rasa cinta kita kepada mereka. Allahumma firli dunubi wali walidayya. Allahumma firli dunubi wali walidayya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekian dari saya. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan apabila ada benarnya, itu semata-mata datang dari Zat yang Maha Benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engdir maqala wala tangdir maqala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.